Assalamualaikum teman-teman, welcome to here on our video. Kami dari Prodi Farmasi Militer Universitas Pertahanan akan membahas mengenai rekayasa genetika. Well, let's get started. Kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, teknik, dan yang terakhir adalah aplikasi. Apa sih rekayasa genetika itu sebenarnya? Pasti kalian pada bingung ya. Nah, rekayasa genetika merupakan teknik manipulasi gen pada suatu makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Manipulasi gen yang dilakukan dapat berupa penggantian gen ataupun penggabungan gen. Next, kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertiannya. Makhluk hidup yang telah dirubah gennya disebut dengan Genetically Modified Organism, or GMO. Contoh makhluk hidup ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada bakteri insulin, kedelai toleransi hibrisida, dan tembakau vaksin. Bakteri insulin, di mana pada bakteri ini telah disisipkan gen insulin dari tubuh manusia, sehingga bakteri akan menghasilkan hormon insulin yang berguna bagi penderita diabetes. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai teknik rekayasa genetika. Tahukah Anda bahwa sekuens DNA secara keseluruhan pertama kali diselesaikan pada bakteri Haemophilus influenza? Pada tahun 1995, ini merupakan lonjakan awal perkembangan teknik-teknik rekayasa genetika. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 merupakan suatu teknik pemotongan gen terbaru yang telah banyak membuat terobosan di bidang rekayasa genetika. Teknik ini memanfaatkan enzim Cas9 yang digunakan untuk membawa guide RNA yang dapat dimodifikasi secara in silico. Enzim ini akan memotong gen yang berpasangan dengan guide RNA sehingga didapatkan modifikasi gen yang sesuai dengan keinginan peneliti. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pembentukan antibodi monoklonal. Antigen yang disuntikan ke tikus. Tikus secara alami menghasilkan limfosit yang menghasilkan antibodi khusus untuk antigen. Sel limpa yang menghasilkan limfosit dikeluarkan selama operasi kecil. Sel limpa manusia menyatu dengan sel darah putih yang disebut kanker sel mieloma. Untuk membentuk sel hibridoma yang membelah tanpa batas, sel hibridoma ini akan membelah dan menghasilkan jutaan antibodi monoklonal khusus untuk antigen aslinya. Nah, setelah kita membahas beberapa teknik rekayasa genetika, kita sekarang memasuki aplikasinya pada bidang kefarmasian. Nah, untuk meningkatkan ketahanan di bidang kefarmasian, ada salah satu contoh yang paling sering digunakan, yaitu teknik plasmid. Nah, pada teknik plasmid ini, kita akan mengisolasi gen insulin dari sel manusia. Kemudian, gen ini akan kita sisipkan ke dalam plasmid. Nah, plasmid pada hal ini merupakan plasmid dari bakteri E. coli. Selanjutnya, setelah kita mengisolasi gen dan plasmid, maka kita harus menyisipkan gen hormon insulin ke dalam plasmid dari bakteri E. coli tadi. Nah, terlihat pada gambar bagaimana plasmid tersebut telah mendapatkan gen untuk memproduksi hormon insulin.
Nah, setelah itu kita akan memasukkan kembali ke dalam bakteri E. coli tadi. Adapun tujuannya agar bakteri ini dapat memproduksi hormon insulin karena dia telah memiliki gen untuk memproduksi hormon insulin tadi. Kemudian, bakteri tersebut akan kita kembangbiakan di dalam suatu tank fermentasi. Nah, di dalam tank fermentasi ini, bakteri ini akan memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, hormon insulin tadi kemudian akan kita isolasi. Kita isolasi ke dalam bentuk produksi yang lebih besar lagi. Nah, setelah kita isolasi, hormon ini harus dipurifikasi dan kemudian akan dikemas untuk pasien penderita diabetes. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Salam bela negara.